tadi sudah dikatakan oleh Bu Dokter bahwa faktornya bisa utamanya itu karena iri, dengki gitu ya, terus ataupun juga dengan kesombongan. Tapi tadi juga disinggung ini bisa jadi karena pola asuh. Nah, pola asuh yang seperti apa yang bisa menyebabkan anak-anak bisa melakukan pembulian terhadap rekan-rekannya atau teman-temannya? Iya, pola asuh ini memang sejak awal ya, sejak dini ya. Eh, di dalam rumah tangga ini harus pola asuhnya itu pola asuh yang saling mengasihi, saling menghormati, ya penuh dengan toleransi. Artinya toleransi yang memang sudah diatur oleh agama ini ya. Nah, yang kita lihat sekarang karena kurang ilmu mungkin atau apa namanya tidak belajar orang tua ini sehingga di dalam kehidupan rumah tangga pun sering terjadi KDRT. Oh iya. Nah, dan anak menyaksikan. Nah, kemudian mencontoh. Iya iya, itu termasuk pola asuh juga gitu ya. Iya, akhirnya rumah tangga yang tidak sehat ini, yang penuh dengan kekerasan, menghasilkan generasi pembuli, ya, salah satunya. Oh, berarti harus apa ya, ada role model di keluarga sendiri Betul, gitu ya, Bu iya, Dokter ya. iya. Hmm. Nah, karena apa namanya di dalam rumah tangga ini juga mungkin tidak ada yang menyetop ya, tidak ada yang menghentikan, kemudian juga tidak ada penasihat dalam rumah tangga ini, karena mungkin masing-masing sudah sibuk dengan urusannya Iya. sendiri-sendiri ya, di keluarga besarnya gitu mungkin, atau orang tuanya juga tidak menasihati anaknya yang sudah berumah tangga supaya bagaimana akhirnya ini berkelanjutan terus. Nah, anak hasil perkawinan yang ada KDRT-nya ini membawa keluarlah pola asuh yang sudah dia alami di rumah. Jadi dia menganggap wajar-wajar aja kalau dia menganiaya temennya atau gurunya bahkan atau lingkungannya supaya dia mendapatkan hal yang dia inginkan. Karena yang dia lihat di rumah seperti itu. Iya. Berarti memang contoh yang di rumah dulu ya Iya, sebenarnya ya, Bu yang Dokter ya. iya, Hmm. baik itu dari kalimat yang mungkin bentaan, hinaan, makian, atau bahkan sampai fisik ya. Nah, yang penting saya dapat apa yang saya mau. Oh iya, karena anak-anak sekarang itu juga ada beberapa mungkin di daerah-daerah tertentu masih kecil itu tapi bahasanya udah kasar Iya, gitu. Nah, itu kan termasuk juga ya untuk dia gampang banget sih mengucapkan itu ke teman-temannya gitu. Itu termasuk bullying juga ya, Bu? iya kadang-kadang karena tidak ada teguran yang dari yang lingkungan atau orang tua. Terutama lingkungan ya, lingkungan ini baik lingkungan rumah atau kampung atau sekolahannya untuk apa namanya ada kalimat kasar sedikit langsung ditegur seumpama begitu ya itu dibiarkan aja bahkan dari lagu-lagu ya lagu-lagu yang tak elok bahasanya sering diperdengarkan saat hajatan mungkin nah ya itu kan Iya, itu iya, juga iya, iya. sangat-sangat berpengaruh. Mana paham anak-anak ini kalimat yang halus, yang kasar itu kan mana paham. Kalau tidak dipahamkan, tidak di apa ajarkan gitu kan. Nah, dan mereka juga dengar hari-hari. Jadi itu dianggap kalimat yang wajar untuk diucapkan. Iya, 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 benar, benar, benar. Jadi bukan hanya tindakan ataupun juga perilaku, tapi juga dari kalimat ya, Bu Dokter ya. Betul, kalimat yang kasar ya, yang tak elok itu ya. Itu juga pengaruh ke jiwa akhirnya. Oh, Jiwa kecil. akhirnya kasar gitu loh, akhirnya ndak lembut, sulit untuk dinasehatin. Maka kenapa sih sejak kecil, bahkan sejak kita belum lahir mungkin ya dari janin itu kita dibiasakan untuk diperdengarkan Al-Quran ya, kemudian mempelajari makna itu supaya lembut-lembut hati karena kesustraan di Quran itu nilainya tinggi sekali karena bukan buatan manusia dan itu yang melembutkan hati, membuat kita ini gampang tersentuh oleh peristiwa-peristiwa yang memang menyentuh hati, gampang untuk dinasehatin kalau keliru, kalau menyimpang, itu kerasa nggak nyaman di hati. Nah, itu karena lembut hati kita karena sering mendengarkan kalimat-kalimat yang indah yang artinya memang bukan bahasanya manusia lagi yang bikin gitu loh. Tapi kalau kita hari-hari diperdengarkan musik-musik yang nggak jelas, lirik-lirik lagu yang ini bukan berarti semua musik jelek bukan, tapi kan kadang liriknya kan ya yang kita yang Liriknya nyiptain yang berantakan-berantakan benar. itu. Nah, Dan itu yang gampang diingat.
Nah, dan itu sama diperdengarkan anak-anak. ya Iya. kalau ya kita sedihnya loh hajatan diputar ulang-ulang. Maksudnya seumpama ini acara pernikahan harusnya kan berdoa supaya berkah dan sebagainya, tapi diperdengarkan seperti itu, ini kan jadi kayak bertolak belakang gitu ya. Mintanya doa yang bagaimana ini Iya, jadinya. karena yang diperdengarkan justru malahan bukan yang indah-indah gitu ya Bu Dokter ya. Betul. Jadi kalau misalkan kita ngobrolin tentang bullying ini sebenarnya apa ya, banyak banget gitu ya. Kita nggak bisa lihat hanya dari kasusnya di sekolah aja, tapi juga kita bisa lihat dari anak ini di rumahnya seperti apa gitu ya Bu ya. Iya, karena korban bullying ini mesti awalnya kan biasanya memang terjadi entah itu di rumah atau di sekolah. Kalau ini nggak segera ditangani, akan mengalami penyimpangan perilaku. Apakah dia akan cenderung lebih keras atau dia cenderung lebih depresi yang keras, nanti mungkin bisa arahnya ke paranoid gitu. Oh iya, tadi sempat disinggung juga sama Bu Dokter bahwa bisa mempengaruhi kejiwaan dari seseorang itu gitu ya Bu Dokter ya. Iya, penyimpangannya parah banget, bisa LGBT ya, banyak banget penyimpangannya. Iya ya, Bisa bisa. penyimpangan nafsa ya, pakaian narkoba, alkohol seperti itu ya. Kemudian gangguan perilaku yang lain, bahkan sampai bunuh diri. Karena saking dia merasa dia nggak ada manfaatnya hidup ini, seperti itulah. Nggak ada satupun yang peduli, apa namanya, nggak ada yang cinta kasih sama dia, bahkan yang memberikan cinta kasih itu orang yang salah. Nah, akhirnya dia ngikut salah karena dia merasa yang pertama peduli sama dia adalah orang yang salah tersebut. Jadi orang yang salah ini mungkin di mata orang lain salah, tapi di mataku dia Pahlawan ya iya. kan, jadi hero-nya gitu ya Bu ya. Makanya untuk kasus bullying ini juga bisa sampai terjadi ke penyimpangan-penyimpangan Iya, lainnya gitu ya. penyimpangan lain. Maka kita semua itu kalau memang aware, peduli sama bullying ini sejak awal, ya itu kita harus berani menyetop, menghentikan hal ini dengan cara yaitu tadi sesuai situasi dan kondisi. Iya, seremnya itu ketika kita pengennya memberantas dari hal-hal yang menyimpang itu termasuk LGBT, tapi ternyata dari kasus bullying ini juga bisa ke arah situ. Jadi Iya. ini bener-bener apa, berat ya Bu ya? Iya, ini rantai toksiknya ini saling berkelindan, apa ya, saling simpul menyimpul gitu, ruwet gitu. Iya, ruwet ya. Ruwet gitu. Maka begitu ketemu sedikit aja langsung ini aja, diselesaikan, jangan ditumpuk. Cuman anak kecil-kecil aja, Iya, iya, biasa, nanti juga baik-baik sendiri. Nah, jangan dianggap remeh. Paling enggak biasakan kalau terjadi konflik seperti itu, didudukkan ya. Maksudnya awalnya kenapa sih gitu. Jadi anak terbiasa untuk konflik itu nggak masalah ya, asal bisa diselesaikan dengan baik. Masalahnya bagaimana sih? Karena toh nggak selalu ya kita ini pendapatnya sama supaya selalu satu frekuensi, apalagi pendapatan ya. Pendapat dan pendapatan itu pasti beda. Iya, jadi apa tuh namanya, pendapat yang bikin berbeda kemudian sampai menimbulkan konflik itu dicari titik temunya. Karena tidak selalu perbedaan itu membuat permusuhan ya, membuat pertengkaran, karena memang sudut pandang dan pola pikir beda. Asal itu bukan sesuatu yang basic ya, yang seumpama melanggar ketauhidan dan seumpama seperti itu ya, it's okay ya, gitu. Karena ini masih diatur dalam koridor syariat yang benar, nggak masalah lah. Seumpama dia memandang ada dikasih kue seumpama gitu, harus dibagi sama rata. Nah, kalau ukurannya, maksudnya orang yang mau dibagi ini ukuran ini pola makan atau usianya nggak sama, dibaginya nggak harus sama persis besarnya kan juga nggak masalah. Seumpama dibagi untuk anak usia 5 tahun
sama usia berapa yang lebih kecil, 3 tahun atau apa yang makannya nggak terlalu banyak juga, kan nggak harus dibagi sama persis juga. Iya, karena memang keadilan itu kan harus melihat gitu ya Bu Iya. ya. Nggak bisa kalau misalkan anak kecil dikasih uang 10.000 dengan anak SMA dikasih uang 10.000, nominalnya sama tapi kemanfaatannya beda. Maka dari itu adil tuh nggak harus sama dalam ukuran apa bentuk tertentu gitu, nggak.